Gantikan dirimu
Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Dan puji-pujilah nama-Mu Bapa yang mulia. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami berterima kasih Tuhan buat cuaca yang Allah berikan bagi kami. Kami masih bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, menyatukan. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Rindulah hati kami dalam pujian penyembahan kami. Hadirat Allah dari tempat ini. Kuasa Allah dari tempat ini. Lawatlah kami Tuhan dengan pujian penyembahan kami Bapa. Kami mau memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya kuasa Allah dari tempat ini. Kami percaya hadirat Allah dari tempat ini. Bisa kami memuji, bisa kami menyembah. Kami mengagungkan Engkau Allah kami yang ajaib. Kami agungkan Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat Allah yang bergegas untuk datang di tempat ini. Biarlah mereka bergegas dengan penuh kuasa daripada Engkau Tuhan. Tiba di sini memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Biarlah kuasa-Mu tetap ada di sini. Kami percaya Tuhan ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Saat kami pulang juga kami membawa berkat yang luar biasa yang Allah sediakan dari kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya ke dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini mari kita memuji Tuhan. Mari tinggalkan semua beban kita. Kalau kita ada di tempat ini karena Allah mau menghibur kita, Allah mau merawat kita. Mari kita memuji Allah. Kalau kita bangkit berdiri, mari kita memuji Allah. Haleluya. Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
buat kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Allah akan bertahta di atas puji-pujian kita. Kalau Allah bertahta di atas puji-pujian kita, Dia akan melawat kita. Dia akan menjawab kita. Setiap masalah kita, Allah yang menjadi jawaban. Percayalah pada saat ini, Allah hadirat, Allah di tempat ini. Haleluya.
Haleluya. Lawatan Allah ada di tempat ini. Allah akan melawat kita. Haleluya. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, ada di dalam tempat yang gelap, tangan mereka dibelenggu. Kalau secara manusia tidak ada harapan, tidak ada yang bisa membantu. Saat itu mereka menaikkan pujian mereka kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Allah. Dan saat itu mujizat Allah terjadi. Terjadi gempa bumi yang melepaskan belenggu-belenggu mereka, sehingga mereka bebas. Haleluya. Saat ini hal yang sama terjadi buat kita. Allah akan melakukan itu untuk kita. Haleluya. 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 Allah baik. Terima kasih Tuhan. Bersandar ajaiblah karya-Mu, hadirat berada jalan-Mu, Raja segala rasa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan bersandar ajaiblah karya. Bersandar ajaiblah karya-Mu, hadir dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, segala layak turun, layak bersandar jaga karya. Haleluya. Bersandar ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Haleluya. Hadirat benarlah jalan. Amin. Amin Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan bersandar ajaiblah karya-Mu. Bersandar ajaiblah karya-Mu, hadir dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kaulah layak turun, layak disembah. Segala bangsa sujud kepada-Mu,
sembahkan Yesus keselamatanku. Ku sembahkan Roh yang kudus kekuatanku. Ada Tuhan sempurna mulia. Hadiratmu Tuhan, terima kasih buat lawatan Allah. Kami bisa merasakan hadiratmu. Ini sudah cukup buat kami. Haleluya. Engkau telah memberkati kami lewat puji-pujian kami. Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami Tuhan, karena firman-Mu akan membuat kami bertobat. Firman-Mu akan menyelesaikan setiap permasalahan kami. Firman-Mu akan menyelesaikan setiap problem kami. Berbicaralah untuk kami Tuhan. Berikan kami hati yang haus terhadap firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu terhadap firman-Mu. Berikan kami hati yang sungguh untuk menyambut firman-Mu. Tolong pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman Allah. Berbicaralah untuk kami saat ini. Kami datang dengan segala masalah yang ada. Kami tahu bahwa jawaban masalah kami ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memakai bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari Allah dan berguna untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami berterima kasih. Kami memberikan persembahan korban kami sebagai ucapan syukur kami buat berkat-berkat Tuhan yang sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap persembahan kami sehingga berguna untuk hormat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami mau memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu, kepada yang bertugas kami persilakan untuk mengambil kolektor. Mari kita angkat pujian besar dan ajaib belakang. Dalam jalan Raja segala bangsa yang Maha Kuasa,
Saya langsung saja mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dalam hal ini Om dan Tante, karena saya junior. Ya, saya ucapkan sangat terima kasih, dan buat umat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan juga rekan hamba Tuhan, salam hormat saya. Ya, saya sangat bersyukur berdiri di tempat ini, satu anugerah Tuhan ya. Penginjil jalanan, keluar masuk penjara, bukan ditangkap Bapak. Jangan langsung mukanya, waduh, saya melayani orang-orang yang memang ditinggalkan, yang terhilang, dan bahkan tidak dianggap. Tidak tahu juga Tuhan arahkan ke sana. Jadi terima kasih Om sekali lagi. Saya sangat bersyukur. Baik, saya langsung saja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi memang dari rumah saya siapkan tentang yang suka tema khotbah itu KTP, kebaktian tanpa perubahan. Tapi tadi pas menyembah Tuhan, kayaknya kebutuhannya berbeda. Akhirnya saya mengambil khotbah yang memang saya sudah siapkan, yaitu yang suka tema belajar mengasihi dan setia. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Sebelum baca firman Tuhan, saya tahu ada mata yang menatap saya dan berkata, belum kenal kan? Saya sangat tidak setuju pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Tidak selamanya dan tidak kebenaran. Ternyata saling kenal juga enggak saling mengasihi kok. Ya kan? Saling kenal sama tapi enggak mau setia kok. Nah, jadi tidak kebenaran, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya harus kasih tahu siapa saya. Saya pendeta Andreas sendiri, anak saya 2, istri saya tetap 1 sampai meninggal. Amin. Itu harus, tidak boleh ada hal-hal tawar-menawar. Ya, baik, mungkin itu saja pengembalaan di GPDI Compassion, yaitu di Jalan Perwira Utama nomor 115, depan pusatnya Angkatan Darat. Jadi Jalan Gatot Subroto itu Bukit Barisan, Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi pusatnya militer, nah depannya itulah gereja kita. Tapi saya bukan militer, ABC doang, ABRI bukan, cepat doang. Oke, mari kita baca. Silakan, 2, 3. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan setia Tuhan Tuhanmu terhadap Dia yang senantiasa berlakukan segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang terajut. Jadi saya percaya kita ini semua sudah mengenal Tuhan kita. Amin. Sebagian besar sudah melayani Tuhan. Amin. Nah, saya suka dari ayat-ayat ini. Di sana nanti kita akan belajar tentang kata haruslah. Ternyata haruslah itu sering kali kita bilang kepada anak-anak kita, haruslah begini. Seolah-olah itu paksaan, tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Waktu Tuhan bilang ikut aku, Tuhan ajak saja. Tuhan tidak memaksa. Nah, kata haruslah di sana bukan berarti Tuhan paksa-paksa kita. Tetapi semuanya itu demi kebaikan kita. Amin. Jadi waktu Tuhan bilang haruslah engkau beribadah, itu demi kebaikan kita. Waktu Tuhan berkata, haruslah engkau melayani Tuhan, bukan untuk Tuhan semata-mata, untuk kebaikan kita. Nah, jadi supaya kita maksimal dalam aspek kehidupan bersama dengan Tuhan, Tuhan harus katakan, haruslah. Bilang kiri kanan, ingat haruslah. Bukan paksa-paksa. Amin. Nah, di sana juga di ayat yang kedua, kamu tahu artinya dalam bahasa Ibrani yada atau dalam bahasa Yunani ginosko. Saya senang kata ini. Kenapa senang? Karena ini adalah mengalami kebenaran dalam kehidupan, bukan sekedar tahu. Hari ini banyak yang tahu kebenaran. Jangan ditanya sampai debat-debat mereka.
uratnya mau putus cerita tentang kebenaran. Tapi lakukan kebenaran enggak? Nah, kata kamu tahu itu berarti bukan sekedar tahu, bukan sekedar dengar, bukan sekedar lihat, apalagi sok-sok tahu. Bukan. Tapi mengalami yang namanya kebenaran itu dalam kehidupan. Amin. Terus menerus mengalami kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran itu. Itulah ginosko. Makanya hari ini penting bagi kita belajar. Amin. Iya. Ibu guru ada yang di tempat ini, waktu dia mengajar, dulu dia juga belajar. Benar ya ibu guru ya? Hanya guru agung kita Yesus Kristus yang belajarnya langsung dari sorga. Sekalipun kita guru, tetap kita pernah belajar. Namanya murid harus belajar. Gak ada murid yang tidak belajar. Gak ada guru yang tidak belajar. Jadi belajar itu penting. Bilang kiri kanan, belajarlah mengasihi dan setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Harus belajar. Karena kalau nggak belajar nanti kita akan mati pengetahuan, mati informasi, dan mati juga yang namanya iman kita. Karena perubahan-perubahan ini begitu cepat. Jadi ada dua jenis orang belajar yang suka saya sampaikan. Yang pertama belajar gratisan. Apa itu belajar gratisan? Begini Bapak Ibu. Dengar khotbah hari ini, keluar pintu, nggak melakukan khotbah. Udah lupa. Tapi pembicaranya tahu. Yang besar-besar itu loh. Tapi apa firmannya? Itu belajar gratisan. Bilang kiri kanan, jangan murahan kalau belajar. Loh. Saya tahu persis karena saya melayani orang pribadi-pribadi. Di jalanan, di rumah tangga, di mana saja. Jadi selama ini Bapak ibadah, firman apa yang Bapak tahu? Orang Pentakosta jangan nangis doang ya. Harus belajar. Amin. Amin. Dan belajar mahal. Apa itu belajar mahal? Mengalami yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Firman Tuhan. Iman timbul akan pendengaran oleh firman Tuhan. Lalu bukan sekedar mendengar dan melakukan apa yang kita dengar itu. Itulah belajar mahal. Baik, hari ini monggo silakan mau pilih yang mana jemaat Tuhan, mau belajar mahal atau belajar yang murahan. Ya. Nah, kata yada itu belajar dalam Tuhan. Apa yang kita pelajari dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbuah menerat, pikul aku yang kupasang. Dan Tuhan bilang, belah, udah capek, letih lesu, beban berat, suruh belajar lagi. Kalau anak kita udah capek, kita suruh ngapain? Tidur. Udah tidur aja. Tapi Tuhan bilang enggak. Udah capek, letih lesu, beban berat, belajarlah dengan dia. Tapi ternyata waktu belajar dengan Tuhan, kita mendapatkan yang namanya rest area yang paling istimewa Tuhan sediakan. Amin. Ya. Belajarlah denganku, pasanglah ku yang kupasang. Ku itu kalau ada orang Madura di sini dia pasti nangkep langsung. Ku itu seperti sapi yang satu dengan sapi yang kedua. Nah itu biasanya sapi itu bukan yang sama, tapi satu yang senior, misalnya saya pakai bahasa ini, yang satu itu yang junior. Jadi yang senior dan junior itu dipasangkan ku supaya berjalan bersama-sama, itu yada. Nah di dalam belajar berjalan bersama-sama, dia ketahui otomatis dia belajar dengan yang senior. Yang senior lari cepat, dia akan lari cepat. Yang senior akan membaca slow, dia akan membaca sama. Makanya Yesus bilang belajar sama. Jadi kata yada itu, yuk kita mau jalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Nggak mau belajar ya, karena kita udah instan ya. Pokoknya dapat. Saya bilang ya, mie instan sekalipun harus belajar masaknya. Nggak percaya.
Emang bisa beli mie instan langsung masak? Nggak bisa. Buka dulu, keluarkan eminya, keluarkan bumbunya, masak air panas. Itu belajar, namanya proses. Namanya doang mie instan. Waktu mau dimakan tetap ada proses. Haleluya. Kalau nggak belajar, percayalah. Saya nggak bilang jemaat Tuhan di sini, di Sumatera. Nanti di Sumatera saya bilang nggak di Sumatera, tapi di Jakarta. Bolak-balik saja. Nah, kalau nggak belajar dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, saya pastikan orang ini akan dapat gelar dari malaikat Tuhan, yaitu NATO. Tahu NATO? Tahu NATO? Anak muda nggak tahu NATO? Nggak tahu? Udah pada pulang anak muda? Ya, istilah orang Jakarta omdo. Tahu omdo? Iya. Baru yang lebih keren lagi, istilah orang-orang di jalan Jakarta, bacot. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang demikian. No. Kita orang Kristen yang mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bilang kiri kanannya, serius lu belajar hari ini. Haleluya. Oke. Nah, ada hal pembelajaran bersama dengan Tuhan agar kita kuat dalam kehidupan. Yang pertama itu percayalah bahwa Tuhan yang bersama dengan dia kita belajar mengasihi setia kepadanya. Dia Tuhan yang kita sembah, pembuat mujizat. Amin. Kalau mujizat kenceng ya. Ya, kalau mujizat kenceng sekali ya. Begitu rupanya di Jabodetabek ini. Kalau bicara mujizat, yes. Lalu kalau nggak buat mujizat Tuhan, masih percaya ada Tuhan? Amin. Bilang kiri kanan, jangan amin-amin aja. Berapa banyak yang saya doakan, Tuhan nggak ada. Kenapa? Nggak buat mujizat. Lihat. Ini berhala kalau begini. Pemahaman yang kita pelajari kalau dapatnya begini berhala. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti buat mujizat. Amin. Karena itu Tuhan kita. Tapi yang hari ini saya mau beri pelajaran kepada kita. Jangan kejar mujizatnya. Kejar sumbernya. Amin. Kalau enggak nanti kita pindah ke sana. Pindah ke sana. Ada minyak di sana, ada batu di sana. Ada apa lagi? Ada tongkat di sana. Ada apa lagi? Ayo bangunkan iman kita belajar ya. Di sini pun Tuhan ada. Amin. Oh iya. Jadi jangan kejar mujizatnya. Kejar sumbernya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di gudangnya beras, ada di lumbungnya beras, tapi Bapak Ibu kelaparan, itu salah Bapak Ibu. Nggak nangkep ya. Karena udah banyak kali beban hidupnya di pemikirannya. Kalau Bapak Ibu ada di gudang beras, kalau Bapak Ibu kelaparan, berarti siapa yang salah? Halo, siapa yang salah? Gudang beras kita ada di situ, tapi kita kelaparan terus. Demikian orang Kristen, Tuhan pasti buat mujizat. Karena Tuhan yang kita sembah pasti buat mujizat. Nah persoalannya jangan Tuhan itu jadi pemanfaatan untuk mujizat. Itu namanya berhala. Apa bedanya kita pergi ke Gunung Kidul? Tuntut-tuntut di sana. Kalau di Medan, kita pergi kepada orang pintar. Tahu orang pintar? Orang pintar itu adalah orang yang membodoh-bodohi orang yang datang sama dia. Jadi saya nggak mau datang dengan dia, karena saya lebih pintar daripada orang pintar itu. Kalau di sini apa bahasanya? Halinujum kah? Atau apa? Nah itulah pokoknya, nggak penting juga itu ya. Nah, jadi kalau kita hanya lihat, dengar, mungkin ada di seputaran mujizat, tapi kita nggak belajar dengan sumbernya, nanti kita nggak kuat dalam kehidupan. Ada nggak contohnya? Ada. Yudas Iskariot. Kurang apa orang ini? Dekat Yesus. Kepercayaan Yesus. Tangan kanan Yesus urusan keuangan. Lihat mujizat, dengar mujizat. Mungkin saja, mungkin ini menurut saya bukan kebenaran. Dia pun dipakai untuk melakukan mujizat.
Kurang apa orang? Ayo, kurang apa? Tahu nggak kurang apa orang? Kurang ajar. Dia khianati Yesus. Kenapa? Karena dia nggak belajar dengan sumbernya. Karena dia nggak belajar untuk bersama dengan Yesus mengasihi dan setia. Haleluya. Haleluya. Kalau ada krisis nanti ke depan ini, entah apapun itu bahasanya, 20, 23 gelarlah, 20, 23 bayang-bayangkah, apapun itu, ingat baik-baik. Itu sarana Tuhan buat sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi dan setia kepada Dia. Amin. Percayalah. Udah deh, kalau nanti saya bersaksi nggak cukup waktu. Karena habis khotbah ini saya harus berangkat lagi, bukan diangkat Tuhan ya. Kalau jemaat Tuhan yang bilang, puji Tuhan sudah diangkat pendeta yang gendut itu. Enggak, saya harus berangkat lagi ke tempat Bapak rohani saya. Karena dia bilang, kamu harus di sini. Iya, siap. Tuhan pasti buat mujizat. Amin. Siapa yang dalam sebulan ini mengalami mujizat Tuhan? 1, 2, 3, 4. Yang nggak pernah mengalami mujizat Tuhan. Yang nggak pernah dan nggak mengalami sama ya? Ada? Saya percaya beginilah, tanpa kita sadarin pun Tuhan selalu buat mujizat. Ya, itu Tuhan kita. Jadi nanti kalau ada krisis, udah nggak usah takut. Cukup jadi orang benar saja. Cukup jadi orang taat saja. Apa itu? Mengasihi dan setia kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti buat mujizat. Sederhana, singkat saja. Sebelum saya pengembalaan, saya baru dilantik 1 tahun yang lalu secara organisasi. Bergabung di organisasi kita itu 10 tahun. Menginjil itu lebih lama lagi. Desa-desa, pedalaman, kota-kota, menjara orang-orang, bahkan setengah jiwa pun saya layani. Tahu setengah jiwa? Yang dia kalau berjalan Jakarta, Tangerang, senyum-senyum saja. Kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia tertawa. Tapi kalau dikasih uang, dia sadar. Nah, itu saya layani juga di Kota Medan. Nah, waktu itu saya sudah di titik terendah. Nggak tahu berbuat apa-apa lagi. Udah Tuhan, habis. Kenapa? Jadwal khotbah di Medan itu habis semua. Karena pandemi. Cita-cita saya bilang mencerai. Gimana kita mah? Saya hanya pengkhotbah gereja ke gereja. Waktu itu. Bagaimana mah keadaannya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bangun gereja? Mana mungkin. Ini sedang COVID, ini sedang krisis. Kami tekad, kami beriman, kami percaya. Tuhan pasti buat mujizat. Bangun gereja. Puji Tuhan. Atas anak-anak Tuhan yang pernah saya layani. Keluarga juga. Hari ini berdiri gereja GPDI Compassion. Waktu pas COVID mengganas-ganas. Bapak MD Sumatera Utara bilang begini, aku lihat penyertaan Tuhan, aku izinkan engkau ada di dekatku. Karena kami berhadap-hadapan saja dengan majelis daerah Sumatera Utara. Dia di seberang sana, saya di seberang sini. Mau saya ceritakan apa tentang saya? No, saya nothing, saya bukan siapa-siapa. Saya sadar hidup saya kalau dipakai Tuhan berdiri. Saya sadar, saya tahu saya siapa. Saya harus mengerti hal itu. Tapi karena mau belajar kepada Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau mencintai Tuhan, mau setia kepada Tuhan, Tuhan tidak permalukan. Makanya pemazmur berkata, apabila engkau orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Aku tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta. Itu jaminan Tuhan buat mujizat. Tapi jangan hanya sekedar cari mujizat. Amin. Karena itu tanda-tanda marka jalan. Padahal tujuannya adalah Yesus Kristus menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Dan kita belajar kepada Dia dalam kehidupan kita hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, untuk mengasihi Dia dan setia kepada Dia. Saya bersyukur sekali. Udah ya, jangan tanya lagi, banyak sekali nanti. Jadi akhirnya fokusnya mujizat-mujizat terus. Yesusnya jadi hilang. Oke, kalau begitu saya rindu untuk sebuah case, sebuah
kisah nyata yang pernah terjadi di Alkitab. Mari buka Yohanes, nanti baca di rumah saja ya. Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang ke-17, baca di rumah. Tapi saya rindu kita baca ayat yang ketiga. Boleh tampilkan Yohanes 21. Yohanes 21 ayat yang ke-3. Ya, mari baca jemaat Tuhan. 2-3. Maka Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Mereka berkata padanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oke, perhatikan ayat ini. Ada yang ganjil, ada yang rasa-rasa saya aneh. Yohanes ini jangan diajarkan tentang menangkap ikan. Amin. Keluarga nelayan. Amin. Iya kan? Dia kan keluarga nelayan. Jadi jangan tanya. Kalau dia lihat air danau itu, lalu dia rasa-rasa, oh ikan lagi pacaran itu di sana. Nah, ikan lagi pacaran. Dia tahu. Keluarga nelayan. Lahir dalam situasi keadaan memang harus nelayan. Nah, jadi jangan bicara tentang untuk perikanan dengan beliau. Nah, dia tahu persis. Ya kan? Begitu juga Petrus, dia tahu persis, semua tahu persis. Ya. Nah, waktunya sudah tepat, malam hari. Kalau orang menangkap ikan, tanya nanti. Itu malam hari karena ikan sedang keluar mencari makan. Alatnya sudah benar. Apa itu? Perahu dan jala. Jadi sudah tepat. Waktunya tepat, alatnya tepat, orangnya tepat. Ya. Di mana? Di Danau Galilea. Danau Galilea itu ternyata enggak seluas Danau Toba. Kalau orang nangkap ikan di Danau Toba capek dia. Karena itu luas sekali. Kalau Danau Galilea itu hanya kira-kira 25 km persegi. Jadi kecil saja ya. Tetapi anehnya tidak dapat apa-apa. Dari ayat ketiga ini saya mau sampaikan begini. Terkadang dalam hidup ini kita terlalu mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Tentang berapa banyak kota yang kita jalani. Tentang berapa banyak masa hidup yang kita sudah lalui. Tentang berapa banyak uang kita juga. Tentang berapa banyak ilmu pengetahuan kita juga. Tentang berapa banyak status jabatan sosial kita. Itu pengalaman-pengalaman hidup kita. Tapi ternyata ada satu masa Tuhan bisa izinkan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu ingat masa pandemi, siapa yang paling hebat? Di seluruh dunia yang paling hebat. Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman hidup jangan menjadi tolak ukur untuk kita mengasihi Tuhan dan setia kepada Dia. Haleluya. Dengar baik-baik jemaat yang diberkati Tuhan. Dari hal ini kita mau belajar bahwa hari-hari kehidupan kita ini, ayo setia saja. Ayo mengasihi Tuhan saja. Karena memang ada masa di dunia ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun orang intelektual, sekalipun orang berpangkat, orang punya pengaruh, orang punya kekuasaan. Dan itu sudah dibuktikan. Waktu pandemi ada yang berani bilang aku hebat. Lihat sesama aja takut. Ya kan? Loh, di sini nggak ngalami pandemi ya, jemaat Tuhan ya, nggak ngalami ya. Saya dengar aja dari teman saya, lihat orang aja langsung, kadang jadi parno. Parno anak muda ngerti ya. Jadi sindrom, jadi, nah Tuhan mau ajarkan, yuk, jangan andalkan pengalaman hidup, mari mengasihi dan setia kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat, mari jemaat Tuhan baca. Kita bekerja sama ya. Haleluya. 2, 3 jemaat Tuhan. Silakan. Ketika hari mulai siang, Yesus pergi. Apakah murid-murid itu tidak tahu bahwa Yesus? Saking capeknya dalam kehidupan mereka pada waktu itu untuk mengandalkan pengalaman-pengalaman kehidupannya, Yesus bisa mereka tidak tahu. Ya kan?
saking capeknya ini dalam hidupnya mereka pada waktu itu untuk meraih yang namanya kebutuhan dalam pelarian mereka, karena Yesus sudah mati, tidak seperti yang mereka harapkan situasi keadaannya. Mereka andalkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka itu, pengalaman itu. Saking capeknya, nggak tahu ada Tuhan di samping. Yuk bilang kiri kanan, Pak, jangan terlalu capek. Duit. Nanti nggak tahu ada Tuhan loh, Pak. Loh, kalau gitu masih cari duit, itu namanya blow on. Iya, kita semua butuh segala pemenuhan hidup. Tapi tolong jangan terlalu capek. Nanti nggak sadar ada Tuhan di samping kita. Sama kayak murid-murid. Terlalu capek siang malam, malam jadi siang. Kalau bahasanya orang Sumatera, terlalu capek banting tulang. Nggak kaya-kaya tulangnya dibanting. Nggak kaya juga, dan tulang sekalian. Padahal ada Tuhan di samping kita. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Bapak Ibu, saya mau bilang apa dari ayat ini? Tuhan itu konsisten untuk menyertai kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dan dengan berkat-berkat-Nya. Dia memelihara kehidupan kita. Haleluya. Iya. Dan Tuhan bukan kayak kita, bukan kayak saya pembosan. Kita ini pembosan, Tuhan nggak pernah bosan. Sekalipun saya melenceng nanti dalam kehidupan, Dia tidak pernah bosan mengasihi saya. Oh, itu Tuhan kita. Jadi, tolong sadarlah akan Tuhan dalam setiap kehidupan 1 kali 24 jam bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan cuma sadar Tuhan waktu kebaktian, waktu dengar khotbah saya. Oh, bangkit imannya. Keluar di sana, terjadi perubahan. Keok. Akhirnya halalkan segala cara. Jadi jangan tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, dan jangan tidak menyadari bahwa Dia menyertai kita. Sehelai rambut jatuh ke tanah, Tuhan tahu. Sampai hari ini udah canggih pun dunia ini, sudah digitalisasi, belum ada alat penghitung rambut. Ada alat penghitung rambut? Tolong kabarin saya kasih hadiah buat Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa ayat firman Tuhan berkata, sehelai di rambutku jatuh, Tuhan tahu. Karena alat penghitung rambut gak bisa diciptakan. Penumbuh rambut bisa. Rambut palsu bisa. Tapi untuk menghitung rambut di kepala kita, itu gak bisa diciptakan. Tapi satu helai pun jatuh, Tuhan tahu. Itu artinya Tuhan sangat-sangat bertanggung jawab bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Saya senang kalau lagi dalam pergumulan pelayanan, lagu ini saya senang nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku, yuk sama-sama. Dengan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Lanjutkan di rumah Bapak Ibu ya. Nanti saya khotbah lagi. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan hiasi kehidupan kita. Tuhan dandani, Tuhan pelihara, Tuhan atur, Tuhan buat sedemikian rupa. Dialah sutradara. Amen. Makanya hidup itu nggak mahal, gaya hidup yang mahal. Bilang kiri kanan, gaya hidup yang mahal. Kalau hidup ini kemurahan, tapi gaya hidup itu kemahalan. Tadi aku sharing-sharing sama keponakan itu. Tuhan pakai dia waktu kecil untuk mengubah karakterku, untuk mempersiapkan aku jadi hamba Tuhan keliling pedalaman Indonesia. Ini anak Rafael namanya. Aku asuh dia masih kecil, aku mandikan dia, aku beri makan, aku jaga dia. Padahal di Medan, boro-boro jaganya. Tapi Tuhan persiapkan itu semua. Tuhan dandani, Tuhan hiasi aku lewat proses anak. Sekarang sudah besar. Tadi kami sharing-sharing, dia bilang, udah di sini tuh tantangannya hedonisme. Tahu hedonisme? Nggak tahu ya? Mari kita pulang.
Hedonisme itu hidup yang enak-enakan, hidup yang mau gampangan saja, hidup yang nggak mau lagi belajar dan proses. Dan hedonisme itulah mahal dalam kehidupan. Gaya hidup yang hedonis. Karena waktu ya, ayat yang ke-6. Mari jemaat Tuhan baca. Jemaat Tuhan, mari baca ayat yang ke-6. Ya, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah dalammu di sebelah kanan aku, maka kamu memperoleh. Lalu mereka menyebutkannya, dan mereka tidak dapat mengerti lagi karena banyak menghiraukan. Yesus bilang, tebarkan jalan. Kalau saya Petrus sama CS, pasti saya bilang, Tuhan, kiri, kanan, muka, belakang, sudah segala penjuru Tuhan ditebarkan, siang malam. Tapi Tuhan bilang, tebarkan jalan. Tebarkan jalan. Tebarkan jalan. Udah Tuhan, kiri, kanan, muka, belakang sudah Tuhan. Tinggal atas aja yang belum Tuhan. Benar kan? Kalau saya Petrus, pasti saya akan jawab demikian. Saya sudah kerjakan siang malam. Itu cuma 25 km persegi. Saya sudah pergi ke tiap sudut. Saya sudah pergi ke daerah-daerah Danau Galilea. Saya sudah tebarkan ke kanan, ke kiri, dan ke belakang muka, dan sebagainya. Tinggal atas Tuhan belum. Itu kalau saya Petrus. Tapi ada sikap yang manis. Wow! Waktu ditebarkan jala itu, saya mau tanya, dapat ikan nggak? Halo, dapat ikan nggak? Ikannya kecil-kecil, kayak iklan? Enggak. Ikannya kayak pengkhotbah. Sikap manis bagi kita hari ini. Yuk dengar saja firman Tuhan. Yang disampaikan Bapak Gembala, Ibu Gembala, pemimpin rohani. Dengar saja. Sekalipun kau capek dalam kehidupan, dengar saja dan lakukan saja. Itu bentuk kita mengasihi dan setia kepada Dia. Jadi kita jangan suka begini, ukur-ukur Tuhan dengan otak kita yang kecil sekali ini. Kita jangan suka ukur-ukur Tuhan dengan kemampuan kita. Bahkan yang tidak mampu sekalipun, Dia bisa jadikan kemuliaan untuk menjungkir balikan keadaan dunia ini. Gak percaya dengan saya? Ini sejarahnya dari mana lampu-lampu ini? Tahu nggak? Anak muda tahu nggak lampu ini dari mana anak muda? Nggak tahu, kami tahunya itu main game saja. Bertobat anak muda ya. Ini Thomas Alva Edison. Tahu Thomas Alva Edison siapa? Maaf ya, maaf. Kekurangan. Anak dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Benar ya? Bahkan TK, di mana dia mau dimasukkan orang tuanya, itu ditolak. Ditulis surat, anakmu terlalu bodoh. Maaf, benar begitu kisahnya. Menurut artikel yang saya baca. Tapi ibunya sembunyikan. Ibunya bilang sama Thomas Alva Edison, engkau pasti bisa. Engkau pasti. Dan setiap hari dikasih ayat firman Tuhan. Bertolak belakang dengan keadaan Thomas Alva Edison secara jasmani. Tapi diberi terus firman Tuhan. Akhirnya Thomas Alva Edison mengasihi Tuhan untuk percaya kepada firman Tuhan. Tidak percaya dengan keadaannya. Dan hari ini terang benderang sampai selama-lamanya. Waktu itu kurang lebih, kalau menurut artikel yang saya baca, 400 tahun yang lalu. Dunia gelap gulita. Tapi karena ada orang yang mengasihi Tuhan dan setia. Ibu dari Thomas Alva Edison yang memberikan firman. Akhirnya Thomas Alva Edison dengan 1000 kali mencoba, berulang kali gagal, tetapi dia percaya kepada firman. Akhirnya terang jadi. Gak mau tepuk tangan buat Tuhan ya. Bapak Ibu, kalau melihat kebesaran Tuhan, muliakan Dia ya. Ya. Sedangkan perlombaan burung merpati aja Bapak Ibu tepuk tangan. Semangat lagi kan karena menang taruhan. Enggak ya di sini ya. Nah, jadi yang mau saya bilang di sini, perhatikan baik-baik. Nah, dapat ikannya besar-besar, prinsipnya begini, ya. Kalau manusia tebar jala
jala cari ikan. Saya ulangi. Kalau manusia tebar jala, jala cari ikan. Tapi kalau Tuhan tebar jala, ikan cari jala. Haleluya. Masih bingung? Saya maklum. Tekanan hidup di sini berat. Kalau manusia tebar jala, jala cari ikan. Tapi kalau Tuhan yang tebarkan jala, ikan yang cari jala. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya bilang gitu? Berulang kali Yesus katakan kepada alam, dan alam menjadi taat. Berulang kali Yesus pakai binatang, dan binatang untuk kemuliaan. Demikian hari ini juga buat murid-murid pada waktu itu, dan pada kita hari ini. Karena perintah Tuhan, jala itu ditebarkan, dan ikan yang besar-besar itu berlomba masuk ke dalam. Dan ikan yang kecil cung tersingkir semua, masuk yang besar-besar. Kenapa? Karena mereka mau jumpa pencipta langit dan bumi bersaksi. Saya mengerti firman ini. Saya gak takut diutus kemanapun, berhadapan dengan siapapun. Karena saya tahu, kalau Tuhan yang tebar jala, kalau Tuhan yang utus, dia pasti akan urus. Udah jemaat Tuhan ya. Kalau melayani, mengasihi, setia saja. Amin. 3 orang yang melayani, padahal kita 500 orang. Bilang di kanan, malu dong, ikan aja tahu penciptanya. Bilang. Bilang kiri kanan, ikan aja tahu penciptanya, malu dong. Bilang. Udah deh, gak usah urusan Tuhan memberkati kita. Urusan kita mengasihi dan setia. Setuju dengan saya? Amin. Yang setuju tolong dong kasih senyum buat saya. Karena senyum gak bayar kan? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini menarik juga. Ketika saya belajar, tolong tampilkan ayat ke-11. Oke, baca 2-3. Simon Petrus naik ke perahu lalu membawa jala itu ke darat. Kita akan sebanyak jala itu 153 menurut hitungan angka. Nanti kalau saya salah boleh dikoreksi, karena saya nggak selalu benar. Tapi setelah saya coba cari informasi itu 153 dalam bahasa Ibrani. Kalau hitungan angka, kalau dikombinasikan itu adalah Alfa Omega. Awal dan tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan masa. Dia kekal. Itu Allah kita. Bilang kiri kanan, aku bangga, itu Allah. Ibu-ibu yang suaminya belum berubah, percaya Bu dengan Allah. Kalau ibu percaya dengan Allah, mengasihi dan setia, gak usah tumpang kaki Bu. Berubah itu nanti. Karena dia kekal, Alfa Omega. Haleluya. Saya sering dapat di gereja-gereja yang undang saya. Sedih saya. Kalau ibu-ibu datang jadi janda semua di gereja. Padahal status pernikahannya masih bersuami. Di Sumatera. Rupanya suaminya cuma antar aja ke depan gereja. Ibadah ya mak, suaminya pulang ke sana. Setia. Mengasihi. Tapi sebatas itu. Rupa-rupanya mereka memang jodoh. Dari dulunya sama-sama. Diantar. Waktu itu masih pacaran kan, belum istrinya. Ke gereja melayani. Diantar. Ke gereja untuk berdoa. Diantar. Tapi suami gak pernah masuk. Singkat cerita, sama-sama tua meninggalnya pun sama-sama. Sampai di surga. Mau diantar sama suami. Datang Petrus bilang, stop bro. Ente cuma setia mengantar. Ente cuma mengasihi mengantar. Tapi gak pernah masuk gereja bro. Jadi, kan
Kan saya dari dulu udah setia sama istri saya. Kan saya dari dulu udah mengasihi istri saya untuk mengantar dia ke gereja. Jadi bagaimana ini? Bro, tempatnya seberang sana. Yang api. Akhirnya dengan berat hati dia berangkat ke sana. Nanti ibu yang mungkin suaminya belum ikut bilang, ada salam dari Petrus di surga. Saya bersyukur ya, abang ipar saya itu orang-orang yang mengasihi dan setia. Doa saya biar di sini dipakai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan nggak pernah berubah. Dari awal sampai akhir kuasanya, rancangannya tidak bisa gagal. Dia Allah yang kekal. Nah sekarang pertanyaan, persoalan bagi kita. Mujizat itu fasilitas Tuhan. Proses sama itu, penderitaan sama itu. Dan itu dipakai Tuhan untuk kita supaya mengasihi dan setia kepada Dia. Ya, sayangnya kalau ke gereja cuma kejar-kejar mujizat. Nanti klaim bilang gak ada mujizat di sini. Nanti klaim bilang gak ada mujizat sama hamba Tuhan ini. Lalu pergi ke sana. Lalu pergi ke sana, lalu pergi ke sini. Doa dan harapan saya ketika mendengar firman ini, jemaat Tuhan, tertanamlah di tempat ini. Amin. Mengasihilah dan setialah di tempat ini. Karena tempat ini juga ada mujizat Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Maka tadi saya bilang, kalau ada yang nangkap, masa kita di lumbung beras, di gudang beras, tapi kita mati kelaparan. Ada yang salah dengan kita, bukan dengan gudang beras. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, udah belajar belum? Bilang kiri kanan, udah belajar belum? Halo? Dan belajar ini harus terus menerus, berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Makanya Yesus bilang sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berulang-ulang, berulang-ulang. Ya, jadi belajar untuk mengasihi Tuhan dan setia itu terus menerus dan berulang. Amin. Amin. Satu kali saya ditelepon sinode gereja lain, dan nggak boleh sebut ya. Tolong Pak Pendeta doakan keluarga ini karena dia sudah diungsikan. Singkat cerita, ibu ini sudah dinyatakan sakit menderita, ginjal nggak bisa bangun, tapi kalau dia bangun aneh-aneh kelakuannya. Adalah kepala harimau, adalah ini, adalah itu, macam-macam. Singkat cerita kami pergi ke sana sama ketua penginjilan wilayah. Hari itu saya jadi sekretaris. Saya pergi ke sana, ketemu dengan ibu itu di rumahnya. Rupanya ibu ini sudah diungsikan. Yang ada 30 orang, ada 4 beragama yang lain. Saya bilang saya nggak bawa agama, saya nggak bawa nama-nama lain, tapi saya hanya bawa nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ibu mau terima, saya layani. Kalau tidak terima, saya balik kanan. Walaupun saya sudah hujan, basah kuyup kena hujan. Karena cukup jauh dari kota Medan ke Talun Kena sana. Kalau ada orang Medan kasih tahu Talun Kena. Ketemu dengan keluarga, silakan kita layani. Langsung KKN. Tanpa WL, tanpa single. KKN langsung. Terima. Kami doakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memang orang kok dalam penderitaan enak ya. Terima saya dalam nama Yesus, dalam Yesus. Gue terima semua, terima. Jadi mana penyebab masalah dalam keluarga ini? Ada di rumah sebelah. Kami masuk, ibu itu udah terkapar gitu. Saya takut-takut juga. Takutnya gini, ibu itu kumat, saya hajar. Buam! Oh iya dong. Daripada dia pukul saya pukul dia lah. Namanya dia udah kerasukan setan. Rupanya begitu kami datang, kami terus bilang, Ibu, kami datang dengan kasih Tuhan, kami datang dengan nama Tuhan, dan hari ini anugerah Tuhan berlaku atas. Oh kerasukan ini, bukan, menangis menyesal. Buat pengakuan, bla 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 bla, kacau banget ibu. Perempuan Samaria lebih ngeri, dia lebih ngeri. Kami doa singkat saja, Tuhan anugerahmu, belas kasihanmu. Amin. Ibu berdiri, ibu jalan. Gak bisa om, jalan berdiri. Jalan berdiri. Terus saya bilang,
Besok keluarga bawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit seminggu, dan dinyatakan sembuh pulih. Saya senang tepuk tangan ini, tapi saya ada sedih di balik tepuk tangan ini. Sedihnya apa? Ibu ini hanya mengasihi dan setia sama Tuhan 3 bulan. Setelah itu kembali kehidupan yang lama. Dan akhirnya kami telepon orang yang mengundang kami, bagaimana hidup itu? Sudah meninggal dunia. Dalam kondisi bagaimana? Dia tidak mau lagi bergereja. Dia tidak mau lagi untuk mengasihi Tuhan dan setia. Akhirnya dia hidup kehidupan yang lama. Apa kehidupan yang lama? Holy Weeks. Bilang kiri kanan, jangan ketawa, bertawa. Mati dalam kebinasaan. Saya sedih sekali, benar. Kalau spirit penginjil itu melihat jiwa terhilang, itu sedih. Sedih sekali. Akhirnya saya telepon keluarganya, saya marah-marah dengan keluarga. Cuma dapat mujizat, tapi tidak mengasihi Tuhan dan tidak setia. Mati dalam kebinasaan. Makanya 10 orang yang berangkat itu, 9 kembali. Tuhan, aku bukan mau kejar mujizat, tapi aku mau kejar Engkau, Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Mereka mengalami mujizat, tapi Engkau lebih daripada mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Sampai di sini bisa mengikuti saya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mau mengasihi Tuhan? Mau setia kepada Tuhan? Yuk, hati kita kembali kepada Tuhan. Mungkin yang pernah undur, mungkin yang pernah waktu itu maju start jauh, tapi karena sesuatu dia berhenti, dia nggak mau lagi mengasihi Tuhan, dia nggak mau lagi setia. Ayo hari ini, demi nama Tuhan Yesus, atas kasih Tuhan, belas kasihannya, saya sampaikan firman ini. Ayo lagi mengasihi Tuhan. Ayo lagi setia sama Tuhan. Gak usah jauh-jauh ke Papua, gak usah di sini saja. Amin. Yang setuju boleh lambaikan tangannya dan tepuk tangan buat Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan, belajar untuk setia kepada Tuhan. Saya tutup. Pohon pisang tahu? Nggak tahu. Masa ibu-ibu saya tanya, pohon pisang tahu? Bu, tenang Bu, saya casing doang nih Bu. Kalau hati boleh tanya Bu. Enggak, bukan bangga-bangga, enggak. Kalau ada saudaranya narapidana Kristen hari ini di Medan, di penjara mana, bilang saja, Bapak Pendeta Anda Semiru, pasti dia bilang, I love you. Kok bisa pintar saya bahasa Inggris di Jakarta ya? Benar. Saya layani mereka itu hati ke hati. Jadi yuk mari kita mengasihi Tuhan. Pohon pisang itu unik. Hidupnya sekali. Berbuah sekali. Setuju ya? Tapi kalau dia mati, tunasnya puluhan kali ya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah pohon pisang lebih berguna? Sudahkah kita berbuah dalam mengasihi dan setia kepada Tuhan? Bilang kiri kanannya, hari ini aku nggak mau kalah dengan pohon pisang. No, aku pastikan no. Ayo dong. Iya, belajar dari pohon pisang. Hidup sekali, berbuah memang sekali, tapi buahnya memuaskan. Iya kan? Mati, puluhan tunas timbul. Lucu orang di gereja. Dari lahir jangan tanya. Begitu lahir bukan nangis oe, bukan. Haleluya. Puji Tuhan, praise the Lord. Langsung kalung salib ditaruh di sini. Tapi perjalanan hidup sampai tua nggak pernah berbuah. Buat masalah aja yang ada. Begitu meninggal dunia dia bilang, Tuhan masuk sorga dong.
Langsung lah Petrus bilang, emang lu pikir di surga ada orang dalam? Mau mengasihi Tuhan? Amin. Mau setia sama Tuhan? Amin. Karena sudah mau Bapak Gembala, saya berhenti berkhotbah. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya udah percayalah Tuhan pasti buat mujizat. Amin. Haleluya. Bagian kita mengasihi dan setia. Amin. Amin. Iya. Bagian Tuhan akan mengerjakannya. Dan mujizat yang paling terbesar, yang terhebat, yang harus dia lakukan bukan dengan perkataan saja, tapi mati bagi kita, yaitu mujizat keselamatan, penebusan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, manusia saja. Saya sangat meyakini karena saya berdoa kepada Tuhan dan saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan Tuhan, tapi Tuhan mengarahkan kepada hal itu, mengasihi dan setia. Hari ini jangan andalkan pengalaman hidup kita karena cepat sekali dunia akan berubah. Hari ini mari untuk meyakini firman, apapun keadaan kita, kalau dia berkata tebarkan, lakukan, kerjakan saja bagian kita. Dan hari ini kita yang mengerjakan, mengasihi dan setia akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat terjadi bagi kehidupan kita. Karena dia kekal, karena dia Alfa Omega. Dan hari ini saya percaya keselamatan terjadi atas kita yang mengasihi dan setia. Karena perkara masih orang masakan perkara masih orang masakan perkara masih. Haleluya, haleluya. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri. Kami yang berdoa saudara boleh datang menangkan dengan kita. Ada mujizat hari ini terjadi bagi kita.
Diajak untuk lebih mengasihi, lebih mencintai Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, lebih mengenal Dia secara mendalam, mengenal sampai ke apa kerinduannya, isi hati Tuhan atas kita sebagai ciptaan Tuhan yang bersama. Kita bilang terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berkati hamba firman-Mu dimanapun dia pergi dan berada. Lawatnya dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Semakin dahsyat pemakaian Tuhan atas hidupnya. Memberkati pelayanannya, pengembelaan, bahkan pengijaran-pengijaran yang dikerjakan, dia lakukan. Sertai dengan mujizat, sertai dengan tanda-tanda ajaib, sertai dengan kuasa-Mu dan kekuatan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami jemaat Tuhan yang sudah menerima kebenaran Tuhan ini. Biar Engkau taruh firman itu di hati kami. Jadikan hati kami Tuhan tanah yang tersubur hari ini, untuk menerima benih ini seperti tertanam, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan sesuatu bagi kebajikan kami sendiri dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin setiap kami yang mendengar sudah diberkati Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan yang dari ibadah pertama kedua sudah datang Tuhan. Berkati pengorbanan, berkati pelayanan mereka, berkati kesetiaan mereka, berkati pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, singer, worship leader, para penari Tuhan, penerima tamu, semua yang berbagian diberkati Tuhan. Kami yang memberi, kami yang melakukannya dengan kasih, Allah memberkati, membalaskan berkat berlimpah atas kami. Teristimewa Tuhan apa yang kami sudah buat hari ini, memberikan waktu bagi Tuhan. Kami hanya bisa berdoa, berikan terus kami semua kesehatan dan kekuatan, pemeliharaan yang prima dari Tuhan, supaya kami bisa memberi yang lebih baik Tuhan, yaitu waktu kami, kesehatan kami, kekuatan kami, untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan langkah pulang jemaat-Mu. Biar Engkau sertai perjalanan tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Kami alaskan segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan, yaitu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa, dan kami percaya kami pulang membawa segala berkat-berkat, anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap mengasihi, mencintai, dan taat kepada Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang segera. Hadir beribadah bersama-sama kami, bisa melambaikan tangannya saja. Baik, terima kasih Ibu, Tuhan memberkati, dan senang sekali kalau bisa jumpa di lain waktu untuk bersama-sama kami bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian yang harus saya sampaikan. Nanti sampaikan pengumuman untuk seminggu ini, bahwa hari Kamis ada ibadah tengah minggu yang mulai dengan 7:30. Kemudian hari Sabtu ada doa pelayan dan jemaat di tempat ini dimulai jam 7. Kemudian di hari Minggu ibadah pertama jam 8, disusul dengan ibadah kedua jam 10, paralel dengan anak-anak sekolah minggu, dan di jam 5 ada ibadah
pemuda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.